pelaksanaan pelayanan haji di Malaysia lebih baik dikarenakan ini, dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Coba kita lihat, aku penasaran. Everyone, without any further ado, here we go. Jadi dana yang dibayar dari warga yang mau naik haji dipergunakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, hello sahabat-sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe, dan hello juga yang baru bergabung. Oke guys, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu dalam keadaan bersyukur. Baik yang kecil maupun yang besar wajib kita syukuri ya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya guys ya. Karena jika kita tidak memiliki rasa syukur sama sekali, maka kita akan merasa kekurangan. Naudzubillahi min dzalik. Oke guys, kali ini kita akan kembali lagi mau reaction seputar Malaysia. Di sini dosen University Indonesia bongkar rahasia sukses tabung haji. Wow, seperti apa sih? Aku juga penasaran tabung haji di Malaysia tuh seperti apa ya guys ya. Karena merupakan banyak dari teman-teman aku juga yang menanyakan hal ini. Kalau di Malaysia itu ada sebuah program gitu ya, istilahnya kayak program di negara Malaysia ini tabung haji gitu ya. Aku juga gak ngerti gimana. Mungkin di video ini dijelasin detailnya. Guys ya, ini merupakan reaction ya guys ya, reaction dari About Sastra, beliau bertiga gitu ya guys ya. Karena beliau itu vibe positifnya tuh ngena banget, dapet banget, suka banget dah pokoknya aku kalau nonton channel dari About Sastra ini ya guys ya. Dari teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel dari About Sastra ya guys ya. Oke, daripada penasaran nih videonya seperti apa, langsung saja kita klik dulu yuk. Properti, perkebunan, macam-macam yang sudah diinvestasikan, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Malaysia sendiri dan di negara lain begitu. What? Hi everyone, welcome back to my channel, and this is About Sastra. Suka banget sama channelnya About Sastra Thank ini. you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mister. Thank you so much for coming. Yes, I'm here again. You are in black today? Yes, I'm in black today. Yes, Man in Black. Yeah. Okay, Mister. Today we have one with video to be me. reacted. Yeah. Masih berkaitan dengan beberapa event terakhir, yaitu berangkat haji. Ibadah haji. Kan ibadah haji ya, yang Indonesia. Kalau di Indonesia ibadah haji tahun itu benar-benar kontroversi ya. Kenapa? Karena kenaikan ibadah hajinya cukup tinggi banget, cukup signifikan. Dan juga dengan adanya berita tentang makanan, Iya, makanan yang tidak sesuai dengan harga yang dibayar ya. Kemudian juga kita habis pandemi, kemudian dinaikin dengan harga yang cukup tinggi, itu benar-benar membuat jemaah haji kita ya sedikit merasa kesusahan ya untuk memenuhi semua kebutuhan di panjang ibadah haji tersebut. Nah, Mister, as you know that ketika orang mau berangkat haji, itu kan uangnya ditabung kan? Betul. Oleh Beberapa pemerintah. tahun sebelum berangkat ya. Ya, oleh di pemerintah. Betul. Uang itu dipakai buat apa ya setelah mereka tabung itu? Dikit aja atau gimana? Tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Uangnya dipakai buat apa? Aku tidak tahu. Sungguh aku tidak tahu. It's very really a question from Ya, me. mungkin aku taunya ya karena itu tabung ya diendapkan saja sebagai sebuah tabungan. I don't know. Betul. Sayang banget ya. Iya, kalau jadi- misalnya ditabung. Berbeda dengan Malaysia. Makanya kenapa tabung haji Malaysia itu benar-benar dipuji. Oke. Kamu akan surprise melihat video ini langsung daripada dosen UI atau pensyarah Universitas Indonesia yang menyatakan ini, bahwasanya persiapan dan pelaksanaan pelayanan haji di Malaysia lebih baik dikarenakan ini, dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Coba kita lihat, aku penasaran. Everyone, without any further ado, here we go. Jadi dana yang dibayar dari warga yang mau naik haji dipergunakan dengan baik gitu maksudnya ya. Halo Sobat Bisnis, berjumpa kembali bersama saya Ririn Otaviani di podcastnya Bisnis Indonesia. Baru-baru ini Kementerian Agama mengusulkan untuk menaikkan biaya perjalanan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Badan Pengelola Keuangan Haji menyebutkan bahwa alasan dari Kementerian Agama menaikkan biaya BP tersebut secara signifikan adalah salah
salah satunya posisi keuangan dari BPKH. Seperti apa sebenarnya nasib dari calon-calon Posisi jamaah keuangan. haji ini? Seharusnya kan Kami lebih akan tabung membahasnya ya. langsung BPKH itu bersama Badan dengan Ibu Pengelolaan Keuangan Rahmatina Haji. Kasri selaku Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Dari UI ya. Kenaikannya cukup signifikan ya Bu ya, dari 39 juta menjadi 69 juta yang ditanggung oleh calon jamaah haji. Nah ini 30 apakah kemudian juta naiknya? usulan ini dirasa sudah tepat Bu, alasan-alasan yang diberikan oleh Kementerian Agama? Ya, ini memang sebuah isu yang sangat hangat diperbincangkan ya pada saat ini karena ini menyangkut hajat orang banyak khususnya para calon jemaah haji ya. Memang kenaikannya agak mengagetkan, Mbak. Dari 39 juta ini naik menjadi 69 juta. Jadi Wow. kenaikannya sekitar 30 juta. Betul. Nah, Hampir 2 kali lipat. kalau menurut saya memang sesuatu yang harus dikaji ulang oleh pemerintah. Karena kenaikannya pertama besarannya signifikan sekali, kedua ini juga diusulkan pada saat kondisi masyarakat masih berusaha pulih dari pandemi. that's right. Betul, betul banget. Cuma beberapa bulan menjelang keberangkatan haji itu sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat penjelasan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama, alasan utamanya kan karena kenaikan biaya masyair ya di 3 tempat itu, Arafah, Mina dan Musdalifah, dari sekitar 7 juta menjadi 22 juta. Dan ini kewenangan pemerintah Arab Saudi. Nah, ini jadi sesuatu yang memang agak sulit begitu ya, dan ini tidak diprediksi sebelumnya karena tidak pernah kenaikan yang sedemikian besar. Nah, kemudian yang kedua memang ada faktor inflasi. Tapi kita tahu bahwa inflasi ini terjadi secara global dan di Indonesia sendiri di Saudi juga ya, itu sebenarnya relatif tidak terlalu besar lah. Betul. Tidak terlalu melebihi perkiraan, kurang dari 2 digit gitu ya. Indonesia sekitar 5%. Nah, jadi kalau dikatakan inflasi menjadi penyebab utama, ini mungkin kurang tepat ya, karena inflasinya tidak terlalu besar. Nah, Benar tetapi sih. memang faktor tadi kenaikan biaya yang dikenakan oleh pemerintah 7 Saudi ke biaya 22. masyair itu Itu besar. kan Seperti sekitar berapa? Lantas Bu, 15 ya? kalau kita melihat dari Iya. pengelolaan, kita Cukup mungkin besar bisa loh itu. membandingkan Cukup dengan besar. negara tetangga yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia adalah Malaysia. Pengelolaan untuk keuangan ibadah haji sendiri di Malaysia seperti apa sih Bu? Nah, kalau kita berbicara negara tetangga ya, Malaysia, ini kita harus pahami dulu bahwa pengelolaan haji di Malaysia oleh negara itu sudah dimulai semenjak tahun 1963. Ketika Malaysia mendirikan yang namanya Lembaga Tabung Tabung Haji. haji. Nah, Lembaga Tabung Haji ini fungsinya adalah mengelola Suatu dana lembaga haji ya. dan dia investasikan, Mbak, ke dalam berbagai aset. Dia beli tanah dan akomodasi di Saudi. Sehingga ketika sekarang, misalkan sekarang ada kenaikan harga, jamaah Malaysia itu tidak terlalu merasakan dampak negatif ya, karena propertinya punya pemerintah mereka begitu. Keren guys. Investasi yang cukup beragam. Properti, perkebunan, macam-macam yang sudah diinvestasikan, tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di Malaysia sendiri dan di negara lain begitu. Pembiayaan haji. Betul. Sebenarnya sama ya, dana haji dikelola oleh lembaga pemerintah, LTH, Lembaga Tabung Haji. Kemudian masyarakat yang membayar setoran awal, nanti mereka akan membayar sisanya dan sebagian dari nilai manfaat. Jadi model bisnisnya sama. Pengelolaannya lebih awal dibandingkan Indonesia dan lebih baik. Oh my god, lebih baik. Universitas dosen Nah, UI. misalkan kalau kita Mengakui ya. berbicara Mengakuinya. mengenai aturan dan instrumen investasi. Jadi kalau pengelolaan haji BPKH ya, untuk mandat investasinya itu kan Undang-Undang 34 tahun 2014. Nah, di situ dikatakan bahwa investasi BPKH itu cuma bisa pertama instrumen dalam negeri. Jadi nggak bisa tuh kalau mau beli saham di luar negeri nggak bisa. Kenapa? Kemudian portofolionya juga diberikan batasan. Misalnya emas itu maksimal 5%. Padahal kita tahu beberapa tahun terakhir emas itu yang sangat cemerlang gitu kan. Itu yang terjadi. Tapi maksimal 5% aja dibatasi undang-undang. Kemudian 20% Undang-undang yang membatasi. penempatan ya. Kemudian juga 10% untuk yang lainnya, dan
65% itu untuk surat berharga syariah. Nah, Hanya kan sebatas kita tahu sendiri surat ya, kalau berharga syariah. syariah itu kan returnnya nggak signifikan ya. That's right. kan paling berapa persen gitu ya, 5%, 6%, begitu 7%. Nah, jadi ini menurut saya salah satu aturan yang ikut membatasi ya kemampuan BPKH Pusing. untuk bisa mengoptimalkan nilai manfaat. Di Malaysia loh guys, ini Oke. dosen You guys UI always udah bilang say that terbaik banget. This channel ini mulutnya sastra, mulutnya Ajis, mulutnya Tika yang selalu bikin bual-bual, over proud tentang Malaysia, selalu membangga-banggakan Malaysia. Betul Selalu. nih. You have to know, kita ngomong tuh selalu ada fakta. Fakta. Kita selalu ngomong ada Betul. sumber yang bisa dipercaya. Dan kali Betul, ini look setuju at that. nih, setuju, We Mister. shut our mouth up this time. And this dosen Universitas Indonesia pensyarah langsung ngomong bahwasanya pengelolaan jemaah haji di tabung haji Malaysia jauh lebih bagus. Kenapa alasannya? Alasannya benar-benar bikin kita boom. It's mind-blowing. Nangis It's nggak mind-blowing. kamu? Itu Oh my adalah God. usaha Dari 63 sepanjang 1963. yes, usaha sepanjang usia beberapa pemerintahan ya, berarti kan aku nggak ngerti maksudnya gini, motivasinya apa sebuah negara membeli tanah, menginvestasikan uang tabung haji dengan membeli tanah, membeli perkebunan, properti di negara Arab Saudi dan negara-negara dan Malaysia juga. itu kan tidak ada hal lagi lain yang dipikirkan selain kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Betul. Ketika mereka beribadah Masya Allah. haji, itu saja yang ada di pikiran para pemimpin Malaysia di saat itu, di ketika itu, dan dilanjutkan diwariskan ke pemerintahan selanjutnya. Dan alhamdulillahnya terberkatilah para pemerintah Malaysia. Hal-hal baik ini dilanjutkan dengan sangat baik sampai hari ini dan diakui oleh banyak orang, termasuk imam di Tanah Suci, ya, Syekh, kemudian juga termasuk pensyarah Universitas Indonesia, salah satu universitas terbaik dengan peneliti terbaik di Indonesia. Aku mau nanya sama Mister, I mean like it's happening from 1963. Kenapa kita tidak belajar dari Malaysia? Kenapa kita membuat undang-undang itu yang merugikan diri kita sendiri, Yang membatasi diri kita sendiri? Ada kepentingan apa di Exactly. situ? Betul. Padahal kalau dibandingkan jumlah jamaah haji tiap tahun di Indonesia itu kan jauh lebih besar. Jadi harusnya tabungannya juga jauh lebih besar dengan apa yang diinvestasikan. Investasinya juga jauh lebih besar, Mister. Benar banget. Investasinya juga harus jauh lebih baik. Coba kalau dari dulu, sejak dahulu saja dibelikan tanah untuk dibangun hotel, wisma, apartemen, Kita milik sendiri. milik sendiri, dan di haji itu kan sesuatu yang pasti ada di Tiap tiap negara gitu tahunnya kan, forever, ada. abadi, dan keberangkatannya pasti ada. Betul, Gitu. Allah Akbar. Jadi apa ya? Menangis Ya, aku. aku nggak mau ngomong macam-macam, tapi silakan kalian nilai sendiri sih, Mister. Gimana menurut Mister? Do you want to say something Aku yang ini about Indonesia? Okay, about Indonesia. I don't know. The thing is, aku cuma mau bertanya, kenapa tidak Betul. merubah? Kenapa Pak tidak merubah? Kenapa terdiam dengan aturan-aturan yang membelenggu diri kita sendiri, yang merugikan orang kita sendiri? Look at that, 30 juta naiknya Pak. Beberapa bulan sebelum keberangkatan, gimana tuh? Jemaah haji kita harus cari 30 juta dalam beberapa bulan. Tidak semua orang seperti Bapak. Allahu Akbar deh, Pak. Kalau udah Mister Sastra nih, ya Allah, Mungkin mewakili ya guys ya. para orang-orang yang memiliki kuasa itu keberangkatan haji, fasilitas haji belum terlalu penting untuk diurusi gitu. Pak, Masih ada dari tahun 1963 Malaysia sudah ada ide brilian ini yang tidak terpikirkan oleh Bapak. Kenapa, Pak? Iya. Contek sedikit lah Malaysia itu. Lihat sedikit lah, copy sedikit lah dari Malaysia itu. Apa-apa. Malaysia pun tak keberatan jika kita copy apa yang menjadi sistem mereka. Jika untuk kebaikan banyak orang, mereka juga Betul, lebih berkah, betul. Pak. Kenapa dari tahun 63 ini 2023? Astagfirullahaladzim, maksud aku banyak loh Mister orang yang dikorbankan. Betul. Rakyat Indonesia yang berangkat setiap bulannya itu beratus ribu orang. Kenapa tidak boleh investasi di luar negara? Kenapa hanya di Indonesia? Untuk apa peraturan itu coba? Kenapa sih tidak bikin peraturan yang lebih melihat kepada rakyat?
Setiap tahun pasti akan ada Pak orang yang dikirim jemaah haji. Harus sustainable ya harusnya. Benar, harus berkelanjutan gitu loh. Ya, It shut my mouth up gitu to see that Malaysia, oh my god. Tahun 1963 mereka udah berpikiran secemerlang itu, Mister. Investasi di semua negara, di beberapa negara. Udah. Di Arab ada properti, ada Mister perkebunan. Sastra ini. Allahu Akbar. Jadi sekarang mereka pakai apa? Pakai fasilitas negara mereka sendiri. Betul. Iya, I just They try got this. I just try to be positive. I don't find any positivity from 1963 to 2020. Mr. Aziz masih pelan-pelan guys. And we stay still with the Kalau Mr. Sastra langsung. I don't find any positivity. This time no positivity. I don't know. Ya, kita berdoa saja semoga dengan Yeah. kita termotivasi. If you know better than us, Amin. give us in the Iya, comment box. iya, iya. Let us discuss that so we can read and we can reply you. Emosi gitu. Sangat, sangat. Kan Allah Akbar, Mister. Orang dorong bakso. Berpuluh-puluh tahun, Mister. Menabung, Mister. Dorong bakso yang mungkin setiap hari itu untungnya cuma berapa? Iya. Disisihkan untuk naik haji. Iya. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. sedih ya, Mister ya. Sedih ya. Sedih. Ternyata banyak loh jalan keluarnya kalau mau dipelajari That's untuk the thing. karena haji ini adalah ibadah yang setiap tahun dan pasti ada That's the dan thing. negara Indonesia pasti mengirimkan Iya, jemaah haji. kita sudah tahu pasti Malaysia sudah punya sistem ini gitu. Dan ini sudah terbuka ke Malaysia. Oh, mereka ada penginapan sendiri, ada hotel sendiri gitu. Kenapa nggak dari dulu kita contek, kita copy, kita ambil lah sistem itu. Ya karena politik di atas Segala-galanya at the end of the day. Aku hampir ngomong yang tidak. Tahan. Jadi ini yang bisa kita lakukan diskusi di channel ini, dan alhamdulillah beberapa isu kita kemarin ada perbaikan juga, dan semoga juga ini video kita didengar oleh orang banyak dan setidaknya memberikan masukan yang baik untuk kemajuan untuk perbaikan jemaah haji berikutnya. Amin, Allahumma amin. Ya Betul. Allah. Okay everyone, that's all from us. So that you find this very good. You find this very good, don't forget to thumbs up and you do this channel. Kabar suruh masuk ke Indonesia. Malaysia boleh Banget. Insya Allah Indonesia. Indonesia harus bisa, please. Bisa dong ya. Bye everyone. Masya Allah, bener-bener apa ya? Hiper super banget deh pokoknya kalau misalnya sastra yang membicarakan, mensuarakan gitulah ya, mewakili semua rakyat. Kalau Mr. Aziz barusan kan masih sedikit pelan-pelan tahan kayak gitu ya, Masya Allah, terbaik deh pokoknya ya guys ya. Mungkin dari teman-teman nih, apa nih tanggapan kalian dari video ini? Keseruan kalian dari nonton video ini apa? Bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Pastinya menginspirasi, bermanfaat, dan menghibur kita semua. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.